Assalamualaikum sahabat RTV, kembali lagi di Jelajah Ramadan. Kali ini saya, Azmi Iqbal, akan mengajak sahabat semua untuk jalan-jalan di Umeå, salah satu kota yang ada di Swedia bagian utara, dan melihat bagaimana saya menjalankan ibadah puasa untuk pertama kalinya di kota dengan minus hampir 20 derajat. Secara geografis, Umeå sendiri terletak di kawasan Arctic Circle, di mana pada musim tertentu kita bisa dengan mudah melihat Northern Light, merasakan suhu minus 36 derajat Celcius atau winter yang panjang, seperti yang saya rasakan saat ini. Sahabat RTV, sebagai seorang Muslim Indonesia, tentu ini adalah hal yang unik dan menarik bagi saya. Karena saya tetap harus menjalankan puasa Ramadan di tengah suhu dingin yang cukup ekstrim. Meskipun sebagai kaum minoritas, umat muslim di Umeå sendiri juga tetap bisa merasakan kehangatan dan kenyamanan dalam beribadah. Contohnya, memiliki masjid yang nyaman seperti Umeå Mosque. Tepat di belakang saya ialah satu-satunya masjid terbesar di Västerbottenkanten. Selain tempat beribadah, tempat ini juga kerap digunakan untuk berbagai kegiatan dan aktivitas bagi umat muslim yang tinggal di sini. Umeå Mosque ini terletak di tengah kota Umeå yang dapat diakses dengan bus, sepeda, atau bahkan jalan kaki sekalipun. Meskipun masjid ini berada di basement gedung dengan kepemilikan pemerintah, namun hal ini tetap tidak mengurangi kekhusyukan jamaah dalam beribadah. Hayya 'ala shalah. Masjid ini sendiri selain tempat beribadah juga kerap digunakan untuk berbagai aktivitas seperti kajian, pendidikan Islam dini bagi anak, atau sekedar tempat berkumpul bersama sesama umat muslim yang ada di Umeå. Salah satu hal yang menarik di sini adalah ketika khutbah Jumat, di mana ceramah akan disampaikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Swedia. Meskipun terkadang hal ini sulit saya pahami, namun ini merupakan hal yang baru bagi saya, yang membuat saya semakin semangat dalam belajar bahasa dan budaya Swedia. Selain itu, di tengah bulan Ramadan seperti kali ini, sambil menunggu berbuka, saya sangat suka berkeliling naik sepeda, berjemur ketika matahari muncul, atau sekedar menikmati pemandangan dan orang-orang yang sedang bermain cross country skiing. Sahabat RTV, sekian liputan jelajah Ramadan dari Umeå, Swedia. Saya Azmi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Kenia. Selamat pagi Oscar, kita sapa dulu ya sahabat RTV. Selamat pagi sahabat RTV, gimana? Sudah pada sahur ya Oscar dan saya juga sudah Tentunya sahur. sudah dong. Sahabat RTV yang di rumah yang sudah sahur pasti sudah bangun ya. Ya. Tapi buat yang tidak sahur juga harus bangun. Karena ini awal hari yang baru harus semangat nih. Dan tentunya akan mengupdate informasi yang akan kita berikan. Betul. Ya. Ada apa saja di Lensa Indonesia pagi hari ini Oscar? Iya, tadi sudah kita buka dengan informasi suasana Ramadan di Swedia. Betul. Dan kami tentunya akan memberikan informasi seputar Ramadan juga yang viral di tanah air. Selain itu ada berita yang kurang mengenakan juga, yaitu fenomena telolet yang ternyata memakan korban. Iya, betul sekali, itu sangat menyedihkan ya. Langsung saja kalau gitu kita saksikan selengkapnya di Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya, Kenia Gusneni. Dan saya, Oscar Haris.
Ya, ini Oscar dan juga sahabat RTV, ada banyak cara ya membangunkan sahur, mulai dari keliling kampung hingga menggunakan pengeras suara masjid nih ya. Betul sekali. Nah, kalau membangunkan dengan pengajian atau teriakan sahur mungkin ini sudah biasa ya. Iya, tiap hari itu. Betul sekali. Nah, tapi ini ada cara membangunkan yang agak lain. Waduh, apa tuh ya? Seperti apa? Yuk kita lihat. Orang sahur versi avatar kesalak WKWK. Suara bangunin sahurnya kayak kenal ya. Bener banget nih sahabat, suara bangunin sahur ala remaja di Tunas Mekar, Taman Tirto, Kasihan Bantu, Yogyakarta ini ala-ala sang pengendali elemen avatar. Unik banget gak sih? Tapi sesuai judulnya ya, versi yang ini nih, versi avatar keselak. Nggak apa-apa lah keselak, yang penting niatnya keren ya kan? Ngebangunin warga sekitar buat sahur, biar nggak kesiangan. Dan nggak cuma avatar ya, mereka juga bikin gaya bangunin sahur dengan cara lain yang nggak kalah kocak. Bangun sahur, ayo kapan santap sahur, ayo. Yang jelas, aksi keren anak muda Tunas Mekar ini dapat sambutan meriah banget dari warganet. Mulai dari ada yang keselak, ketelan mie ayam semangkok, sampai ada yang pingin pindah rumah ke situ. Kebayang kan serunya kayak apa? Nah, mumpung masih di minggu pertama Ramadan, kayaknya masih ada waktu nih buat bikin gaya bangunin sahur yang lain yang lebih kece. Gaspol lah! Wah, kreatif ya cara Iya. bangunin sahurnya. Oscar berarti besok di rumah minta dibangunin sahur dengan cara kayak gitu juga Oscar. Langsung penasaran tuh siapa tuh yang bangunin sahur. Dan pas banget itu bangunin sahur buat bangunin anak-anak juga di rumah ya. Betul, dengan cara yang unik tentunya ya. Iya. Nah, kalau berikut ini sahabat, yang viral berikut ini khas emak-emak banget nih. Mungkin niatnya ingin menjaga kompakan, para emak berikut ini sholat tarawih berjamaah mengenakan mukena yang seragam. Ya, tapi motif mukena yang mereka pakai itu lain daripada yang lain loh sahabat. Nah, penasaran kan seperti apa sih motifnya nih? Simak video berikut ini ya. Alamak, kompak banget ya mama ini. Motif mukena yang mereka pilih untuk sholat tarawih berjamaah ngeri juga ya sahabat. Macan tutul. Ya meski belum diketahui pasti di mana lokasinya, tapi ini sih udah pasti menuai komentar warganet nih. Bahkan ada yang komen pasti dikoordinir sama Ibu RT. Kalau nggak mau pakai, sanksinya dikeluarin dari grup arisan. Ada-ada aja ya sahabat. Tapi semangat kebersamaan mereka patut diacungi jempol sih, karena masih meluangkan waktu untuk berkumpul di bulan penuh ampunan ini untuk sholat berjamaah. Sejak pertama kali diunggah akun Instagram @info_Jabodetabek, video ini sudah menuai lebih dari 4.000 likes loh. Wah, salam kompak ya para emak. Baik, kita beralih ke informasi lain ya. Ini menyedihkan. Fenomena bis telolet yang memakan korban jiwa nih sahabat. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun tewas mengenaskan usai terlindas bus di akses Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Ya, saat meminta suara klakson telolet, korban berada terlalu dekat dengan bus sehingga tidak terlihat oleh sopir yang hendak berbelok. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang menewaskan bocah berusia 5 tahun di Kota Cilegon, Banten. Korban terlindas bus di pintu masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Kejadian bermula saat korban berusaha mengejar bus untuk meminta suara klakson dengan nada khusus atau bunyi telolet. Namun korban berada terlalu dekat dengan bus dan tidak terlihat oleh sopir. Sehingga saat bus berbelok, korban terlindas ban belakang. Guna menghindari amukan warga, sopir dan busnya langsung diamankan petugas. Telolet, nomor telolet dari depan. Nah, kesalip ban belakang katanya. Kalau dari depan udah selamat, ban belakang Pak. Itu mobilnya mobil lintas ini Denpo. Itu meninggal ya Pak? Meninggal di tempat.
Korban diketahui biasa bermain di pinggir jalan dan sering meminta para sopir bus membunyikan klakson telolet saat memasuki kantung parkir pelabuhan. Usai kecelakaan, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Kota Cilegon, Banten, Herbert Marbun, RTV. Ya memang sih ya fenomena telolet ini kan lagi marak dan cukup menghibur anak-anak kalau lewat. Tapi ini sekali lagi menjadi perhatian bagi para orang tua ya Oscar ya. Benar sekali, harus bisa memantau anak-anaknya jangan terlalu dekat dengan bus dan semoga tidak terjadi hal yang sama ya. Ya baik. Kita ke informasi berikutnya sahabat, sementara di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebuah bangunan masjid tersambar petir di siang bolong. Ya ini 4 orang anak yang sedang mengaji di dalam masjid terluka akibat kejadian ini. Kondisi Masjid Al-Munawar di Desa Silihwangi, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, porak-poranda setelah bagian kubahnya tersambar petir Senin siang. Kerasnya sambaran petir membuat kubah dan atap masjid roboh. Akibatnya 4 orang anak yang sedang mengaji di dalam mengalami luka ringan di bagian tangan. Meski selamat, keempatnya mengalami trauma pasca kejadian tersebut. Sekitar jam 13.30 itu memang ada hujan, tetapi kemudian pas saya dan teman-teman mengadakan pengajian di sini, di masjid ini, itu keadaan memang sudah reda, mungkin udah panas, udah ada panas, tapi tiba-tiba aja memang terjadi sambaran petir gitu Pak. Mendadak dan memang tidak ada, kalau kilatan biasanya ada kilat dulu kemudian suara, tapi ini udah nggak ada apa-apa, langsung brek gitu. Selain menghancurkan atap masjid, petir juga memporak-porandakan alat elektronik seperti kipas angin dan alat pengeras suara. Insiden tersebut menimbulkan kerugian cukup besar bagi pengurus masjid, yakni mencapai sekitar 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Informasi selanjutnya sahabat, Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur menggerebek satu rumah yang dijadikan gudang pengoplosan beras bulog menjadi beras premium nih. Iya, dalam penggerebekan ini polisi menyita 2,1 ton beras siap oplos dan menangkap seorang pelaku yang merupakan pemilik gudang tersebut. Video dari pihak Satreskrim Polres Malang ini menunjukkan sebuah penggerebekan yang dilakukan Satreskrim Polres Malang di sebuah rumah di Desa Kerajaan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang dijadikan gudang pengoplosan beras. Dalam video ini polisi menemukan puluhan karung beras bulog yang akan dioplos dengan beras merek lain. Pemilik gudang berinisial EH dan seorang lain berinisial EAP yang membantu tak berkutik dalam penggerebekan tersebut. Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti puluhan karung beras bulog seberat 50 kg, puluhan beras merek lain seberat 25 kg. Polisi menangkap pemilik gudang EH sebagai tersangka. Dari pengakuan tersangka, beras bulog akan dicampur dengan beras lain dan dikemas ulang menjadi beras premium dengan berat 5 dan 25 kg. Dan kemudian beras premium oplosan dijual di toko milik tersangka sendiri dengan selisih harga Rp1.000 hingga Rp2.000 di atas harga pasar. Pengawasan kembali beras bulog program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan yang kemasannya itu 50 kg menjadi beras ini yang di depan rekan-rekan ini, beras Raja Lele ini, Raja Lele kemasan 25 kg, dan beras Ramos Bandung yang di depan, Ramos Bandung kemasan 5 kg. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan beras bulog dari media sosial dengan harga satu sak beras berisi 50 kg, Rp640 hingga Rp690.000. Akibat perbuatannya, tersangka EH akan dijerat pasal berlapis perlindungan konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Praktik pengoplosan beras ini marak terjadi, menyusul mulai merangkak naiknya harga beras di pasaran dan sejumlah wilayah terjadi kelangkaan beras. Namun pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Bappenas mengklaim stok beras nasional aman hingga Lebaran, meski diakui harga beras masih tinggi
sebagai relaksasi harga sampai ketersediaan beras aman secara nasional. Harga kan sekarang masih dalam posisi relaksasi ya. Dari angka sebelumnya HET 13.900 relaksasi sampai tanggal 23 itu 14.900 ya. Kenapa ini memberikan ruang supaya beras ini ketersediaannya semua lebih baik. Stok beras nasional diklaim aman karena pemerintah mengimpor beras dari Kamboja untuk memenuhi kuota ketersediaan beras di Bulog dengan harga jual Rp22.500 per kilo sambil menunggu masa panen tiba pada sekitar bulan April mendatang. Dari Malang, Jawa Timur dan Jakarta, Tim Liputan RTV. Kita beralih ke berita internasional, sahabat. Dalam penyelenggaraan pemilihan presiden Rusia, petahana Presiden Vladimir Putin menang telak dalam perhitungan sementara. Ya, ini dari 80% suara masuk ya, Putin mengantongi 87% suara. Nah, hal ini Oscar membuat Putin yang sudah menjabat presiden selama 20 tahun kembali akan menjabat presiden untuk masa jabatan kelima nih sahabat. Pemilihan presiden di Rusia berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Maret kemarin. Pemilihan presiden ke-8 yang dilaksanakan setelah era Uni Soviet ini mendapatkan partisipasi pemilih secara nasional sebesar 74,22%, melampaui tingkat partisipasi tahun 2018 sebesar 67,5%. Pemilihan dilakukan melalui TPS dan sarana elektronik jarak jauh, terutama untuk pemilihan di luar negeri. Dalam penghitungan suara oleh Komisi Pemilu Rusia, Presiden petahana Vladimir Putin berhasil mengamankan masa jabatan kelimanya karena berhasil mengantongi 87% suara dari 80% suara yang sudah masuk. Sedangkan 3 pesaingnya rata-rata hanya mendapatkan suara di bawah 5%. Dalam konferensi pers setelah pengumuman hasil Pilpres, Putin menegaskan hasil ini sebagai pembenaran bahwa keputusannya menentang Barat dan menginvasi Ukraina didukung oleh rakyat Rusia. Кто бы и как не хотел нас запугать, кто бы и как бы не хотел нас подавить, нашу волю, сознание, ни у кого никогда, как я уже говорил, ничего подобного в истории не получалось, сейчас не получилось и не получится в будущем. Никогда. Dengan hasil ini, maka Vladimir Putin menjadi pemimpin Rusia ketiga terlama setelah Joseph Stalin dan Ratu Catherine the Great. Stalin merupakan pemimpin Uni Soviet selama 29 tahun, sedangkan Ratu Catherine the Great menguasai Rusia selama 34 tahun. Putin saat ini sudah menjalani 4 masa jabatan sebagai Presiden Rusia, yang terbagi dalam 2 periode. 2 masa jabatan pertama berlangsung sejak tahun 2000 hingga 2008. Dan 2 masa jabatan kedua dari tahun 2012 hingga 2024. Dan masa jabatan kelima ini akan berlangsung hingga 2030 mendatang. Ya sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Agusnaini. Berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat menjalankan aktivitas. Semangat pagi dan sampai jumpa.